Halo Halo semuanya, semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Siti Tiara Kadamiati. saya Salvi Nuria Putri, saya Marisa Pija. Nah, di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai pajak bumi dan bangunan yang akan dijelaskan oleh Selvi. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, pajak bumi dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkantoran. Bisa disebut juga dengan PBBP 2. Sementara pemerintah pusat mengelola sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Itu biasa disebut dengan PBBP 3. Yang ketiga, dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau bisa disebut NJOP yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada pengertian PBB. Pajak bumi dan bangunan atau biasa disebut dengan PBB adalah pajak yang dikenakan atas keberadaan dan pemanfaatan tanah dan bangunan yang memberikan nilai ekonomi dan kedudukan sosial bagi orang pribadi atau badan. Pajak ini bersifat kebendaan dan tarif pajaknya didasarkan pada keadaan objek, tanah, dan bangunan. Nah, nilai ekonomi ini biasanya seperti disewakan, dijual, dan menghasilkan uang. Sedangkan nilai sosial itu menunjukkan status sosial ke pemiliknya. Jadi, pajak bumi dan bangunan ini bersifat kebendaan yang dikenai pajak adalah bendanya seperti tanah, atau bangunan, bukan orangnya. Objek pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ini yaitu bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan yang mempunyai nilai ekonomi. Nah, jadi yang pertama itu ada sawah, ladang, tambang, tanah, kebun, dan pekarangan, yaitu permukaan bumi yang tumbuh di bumi. Jadi semua jenis tanah, baik yang digunakan maupun tidak, itu tetap merupakan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi gedung, gedung bertingkat, rumah tinggal, kolam renang, bangunan usaha, pusat perbelanjaan, tempat olahraga, dan lain-lain. Nah, yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau melekat secara tetap pada tanah atau perairan. Nah, jadi semua jenis bangunan permanen yang berdiri di atas tanah itu termasuk dalam pajak bumi dan bangunan. Ada faktor penentu klasifikasi objek pajak bumi dan bangunan. Itu digunakan untuk menentukan nilai jual objek pajak atau biasa disebut dengan NJOP, yaitu nilai dasar yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak bumi dan bangunan. Yang pertama itu untuk tanah atau bumi. Yang pertama ada letak geografis, yaitu letaknya itu di mana kira-kira di kota atau di pedesaan. Kemudian yang kedua peruntukan. Peruntukan itu digunakan seperti perumahan, pertanian, atau industri. Kemudian pemanfaatan, nah itu sedang digunakan atau lahan tersebut itu dibiarkan kosong. Yang keempat, kondisi lingkungan sekitar tanah. Itu misalnya seperti akses jalan, fasilitas umum, dan kondisi ekonomi daerah. Selanjutnya ada untuk bangunan, yaitu bahan bangunan. Bahan bangunan itu seperti kayu, bata, beton, dan lain-lain. Terus ada rekayasa bangunan. Rekayasa bangunan ini seperti tingkat teknologi dan struktur bangunannya. Kemudian yang ketiga ada letak bangunannya. Itu seperti letaknya itu di pusat, di kota, terus di kawasan industri, atau di perumahan. Yang keempat ada kondisi lingkungan. Jadi tuh lingkungannya ini aman, nyaman, dan nilai lingkungan sekitar. Jadi semakin strategis dan bagus kondisi tanah atau bangunannya, maka nilai jualnya juga semakin tinggi. Sehingga pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar juga lebih besar. Selanjutnya ada objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Nah, jadi tidak semua tanah atau bangunan wajib bayar pajak bumi dan bangunan. Ada beberapa pengecualian karena digunakan untuk kepentingan umum, sosial, atau pemerintah. Nah, jadi yang pertama itu ada objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum. Itu misalnya seperti rumah sakit, sekolah, atau tempat ibadah. Kemudian yang kedua ada tanah dan bangunan yang digunakan sebagai kuburan. Yang ketiga ada tanah dan bangunan yang menjadi tempat penyimpanan peninggalan purbakala atau benda bersejarah. Yang keempat ada hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan kawasan sejenis yang dilindungi sebagai kawasan konservasi. Yang kelima ada tanah dan bangunan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik atau organisasi internasional yang beroperasi di Indonesia berdasarkan asas perlakuan timbal baliknya. Yang keenam itu ada objek tanah dan bangunan milik pemerintah pusat dan daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi pajak bumi dan bangunan ini tidak dikenakan pada tanah dan bangunan yang tidak memberikan keuntungan.
keuntungan ekonomi pribadi, tapi juga digunakan untuk kepentingan umum sosial atau pemerintah. Akan menjelaskan subjek pajak pada PBB. Yang pertama, ada subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi kayak orang pribadi itu akan secara nyata mempunyai hak atas bangunannya. Jadinya orang pribadi, individu, pemilik atau pengguna tanah bangunan, terus badannya itu perusahaan, organisasi, yayasan dan operasi, dan BUMN, BUMD dan sebagainya. Contohnya itu seperti seseorang yang memiliki rumah di atas tanah miliknya, perusahaan yang menyewa tanah untuk pabrik. Jadi orang yang menyewa tanah tersebut akan membayarkan kepada orang yang memiliki bangunan atau tanah tersebut, ke orang individu yang pemiliknya. Selanjutnya ada nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP, yaitu adalah NJOP TKP adalah nilai tertentu dari NJOP yang tidak dikenakan PBB. Artinya beda nih dari yang sebelumnya tadi. Nah, bagian nilai objek pajak yang dibebaskan dari pengkenaan pajak. Berdasarkan NJOP TKP ditetapkan pemerintah daerah dengan ketentuan yang pertama, paling rendah 10 juta untuk setiap wajib pajak di suatu daerah. Jadi suatu daerah itu sudah memiliki nih paling rendahnya itu sekitaran 10 juta. Dan yang kedua ada hanya satu NJOP TKP yang diberikan untuk setiap wajib pajak. Jadi tidak sembarangan orang nih. Nah, contohnya jika NJOP 60 juta dan NJOP TKP 15 juta, maka dasar pengenaan 45 juta. Itu tinggal dikurangkan aja 60 dikurang 15 hasilnya 45 juta. Lanjut yang selanjutnya ini ada dasar pengenaan pajak DPP PBB, yaitu dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak NJOP, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli tanah dan bangunan yang tertera secara wajar. Rumusnya itu ada PBB sama dengan NJOP dikurang NJOP TKP dikali tarif maksimal PBB dikurang P2 adalah 0,3%. Jadi misalnya NJOP-nya, misalnya yang kayak tadi sebelumnya 60 juta, itu dikurang dengan NJOP TKP yaitu 15 juta, terus langsung dikali dengan tarifnya. Lanjut penentuan NJOP nilai jual objek pajak. NJOP ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pemerintah daerah setiap 3 tahun dapat lebih cepat jika ada perubahan signifikan. Yang pertama adalah metode penentuan NJOP. Yang pertama ada pendekatan dasar pajak market data approach. Yang kedua ada pendekatan biaya cost approach. Yang ketiga pendekatan pendapatan income approach. Oke, baik, selanjutnya ada pendekatan penilaian PBB. Jadi pendekatan penilaian PBB atau pajak bumi dan bangunan terdiri dari beberapa metode utama yang digunakan untuk menentukan nilai jual objek pajak atau NJOP sebagai dasar pengenaan PBB. Metode yang digunakan, yang pertama ada pendekatan pasar, menggunakan metode pembanding data pasar yaitu membandingkan objek yang dinilai dengan objek sejenis yang sudah ada, data transaksi atau penawaran. Prinsip dasarnya adalah substitusi di mana calon pembeli tidak akan membayar lebih mahal dari harga properti sejenis di pasar. Pendekatan ini umum untuk menilai tanah. Yang kedua, pendekatan biaya. Menilai bangunan berdasarkan biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru. Metode ini digunakan untuk menilai bangunan. Yang ketiga, pendekatan pendapatan. Digunakan untuk objek pajak yang produktif seperti hotel atau pusat perbelanjaan dengan metode seperti diskon, arus kas, atau kapitalisasi pendapatan untuk memperkirakan nilai berdasarkan penghasilan yang dihasilkan. Lanjut, cara penilaian PBB. Yang pertama ada menyiapkan bahan penilaian. Kedua, pengumpulan data objek. Ketiga, analisis data. Keempat, penerapan pendekatan sesuai objek. Kelima, menyusun laporan penilaian oleh tim penilai berdasarkan surat perintah dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Dasar perhitungan PBB. PBB sama dengan tarif PBB dikali nilai jual kena pajak atau NJKP. Jadi, NJKP adalah NJOP setelah dikurangi nilai jual kena pajak, tidak kena pajak atau NJKP TKP. Tarif PBB biasanya 0,5% dari NJKP sesuai ketentuan terbaru. Baik, selanjutnya ada dasar perhitungan PBB. Yang pertama menetapkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Nilai jual objek pajak atau NJOP sendiri merupakan dasarnya harga atas objek baik bumi maupun bangunan atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Sebelum menghitung berapa besarnya pajak bumi dan bangunan atau PBB yang harus dibayarkan, maka langkah pertama harus mengetahui terlebih dahulu harga dari tanah dan bangunan tersebut. Yang kedua, menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP. Nilai jual kena pajak atau NJKP merupakan suatu dasar dari perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB sebagai nilai jual objek yang dimasukkan
ke dalam perhitungan pajak yang terutang. Berikut ini merupakan ketentuan persentase dari nilai jual kena pajak atau NJKP yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 21 garis miring KMK 04 garis miring 2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan. Jadi 40% untuk perkebunan, 40% untuk pertambangan, 40% untuk hutanan. Sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti pedesaan atau perkotaan dapat dilihat dari nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu 40% untuk nilai lebih dari 1 miliar, sedangkan 20% untuk nilai kurang dari 1 miliar. Selain itu, dalam penentuan NJKP, kita juga harus memperhatikan ketentuan terkait nilai jual objek pajak, tidak kena pajak atau NJOP TKP, yang bisa jadi berbeda antara daerah dengan daerah lainnya sehingga harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai yang presisi. Yang ketiga, menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB dengan cepat dan mudah. Setelah mengetahui definisi dari nilai jual objek pajak atau NJOP dan nilai jual kena pajak atau NJKP, maka dapat langsung menghitung PBB dengan cepat dan mudah menggunakan rumus PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Rumus tersebut mengacu pada dasar hukum atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 48 garis miring PMK 03 garis miring 2021 tentang tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak bumi dan bangunan. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau UU HKPD, pemerintahan resmi menaikkan tarif PBB atau tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB strip P2. Merujuk pasal 41 Undang-Undang HKPD, besar tarif PBB garis miring P2 paling tinggi 0,5%. Sedangkan tarif PBB strip P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB strip P2 ini nantinya akan ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah atau Perda di masing-masing daerah. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal. Pak Sanusi mempunyai kos-kosan seluas 200 meter persegi dengan harga 2 juta per meter. Dan kos-kosan ini luas tanahnya 300 meter persegi dengan harga 3 juta per meternya. Asumsi NJOP TKP untuk daerah tempat tinggal Pak Sanusi adalah 0 rupiah. Bagaimana perhitungan PBB atas properti milik Pak Sanusi? Langkah pertama, kita harus mencari nilai kos-kosan terlebih dahulu. Jadi, luas kos-kosan dikali dengan nilai per meternya. Jadi, 200 meter dikali 2 juta sama dengan 400 juta. Lalu langkah kedua kita mencari nilai tanahnya. Jadi luas tanah dikali dengan nilai per meternya. Jadi 300 dikali 3 juta sama dengan 900 juta. Setelah itu kita mencari NJOP-nya. Jadi nilai kos-kosan ditambah dengan nilai tanah sama dengan 1 miliar 300. Jadi karena NJOP-nya lebih dari 1 miliar, maka NJKP-nya 40%. Kenapa 40%? Karena NJOP-nya itu lebih dari 1 miliar. Apabila NJOP-nya itu kurang dari 1 miliar, maka NJKP-nya itu 20%. Karena ini lebih dari 1 miliar, maka NJKP-nya 40%. Dikalikan dengan hasil NJOP tadi, yaitu 1 miliar 300. Hasilnya 520 juta. Terakhir menghitung PBB, yaitu 0,5% dari NJKP, dikali dengan total NJKP tadi yaitu 520 juta sama dengan 2 juta 600. Maka nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Pak Sanusi adalah 2 juta 600. Selanjutnya ada tarif PBB. Tarif pajak PBB strip P2 naik seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang HKPD mengatur berbagai ketentuan desentralisasi fiskal dan asas otonomi pemerintah. Salah satunya mengenai penetapan kenaikan tarif PBB, yaitu merujuk pada pasal 41 Undang-Undang HKPD, besar tarif PBB strip P2 paling tinggi 0,5%. Sedangkan tarif PBB strip P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB strip P2 ini nantinya akan ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah atau Perda oleh masing-masing pemerintah daerah. Rumus perhitungan pajak PBB adalah PBB sama dengan tarif 0,5% dikali nilai jual kena pajak atau NJKP. Rumus NJKP sama dengan persentase NJKP 40% dikali nilai jual objek pajak dikurang NJOP TKP. 40% apabila lebih dari 1 miliar dan 20% apabila kurang dari nilai tersebut. NJOP TKP-nya yaitu senilai 12 juta. Atau dengan kata lain nilai PBB sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJKP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh perhitungan pajak bumi dan bangunan. PT Anggrek memiliki lahan di daerah Jakarta dengan luas tanah sebesar 1.000 dan 1.000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Diketahui NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah 5 juta dan harga bangun per meternya sebesar 1 juta.
Jadi yang pertama kita menghitung NJOP bumi dan bangunannya. Jadi lahannya ini kita masukkan, ini rumusnya, luas tanah dikali dengan NJOP. Jadi 1000 ini kita sudah ditentukan tadi di soal sebelumnya, dan 5 juta juga sudah ditentukan di soalnya. Jadi kita kalikan 1000 dikali dengan 5 juta, jadi hasilnya 5 miliar. Kemudian kita menghitung bangunan, rumusnya luas bangunan dikali dengan harga. Tadi kan luas bangunannya sebesar 800 dan harganya sebesar 1 juta. Nah, jadi kita kalikan 800 dikali dengan 1 juta, hasilnya 800 juta. Kemudian kita menghitung NJOP bumi dan bangunannya. Rumusnya luas tanah ditambah luas bangunan. Jadi perhitungan yang dua ini tadi, totalnya kita masukkan semua, kita tambahkan 5 miliar ditambah dengan 800 juta, jadi hasilnya 5 miliar 800 juta. Selanjutnya, dalam langkah kedua, menghitung NJKP. Jadi rumusnya persentase NJOP di atas 1 miliar dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Jadi kan tadi karena ini di atas 1 miliar, jadi kita menggunakan 40% dikali dengan total yang sebelumnya kita hitung tadi yang sebesar 5 miliar 800, kemudian dikurang dengan 12 juta. Tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian kita jumlahkan 40% dikali dengan 5 miliar 800 juta dikurang dengan 12 juta, jadi hasilnya 2 miliar 315 juta 200 ribu. Jadi ini untuk langkah ketiganya menghitung PBB-nya. Rumusnya tarif PBB dikali dengan NJKP. 0,5 tadi kan sudah ada nih ketentuannya di soal sebelumnya yang rekan saya jelaskan. 0,5 dikali dengan total yang ini tadi, total NJKP-nya. Jadi kita kalikan hasilnya sebesar 11.576.000. Maka setiap tahun PT Anggrek harus membayar PBB sebesar 11.576.000. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kelompok 2 mengenai pajak bumi dan bangunan PBB adalah pajak atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta bangunan yang diatur dalam UU No. 12 tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Berdasarkan PBB ditentukan berdasarkan NJOP. PBB menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah untuk membangun daerah, sehingga kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sangat berperan dalam mendukung pembangunan nasional. Baik, ini adalah akhir dari presentasi kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.